wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Qalu rabbana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, senang rasanya melihat Bapak Ibu sekalian senyum-senyum dengan tahu goreng di depannya, kue yang berwarna-warni, ada pisang juga masih seger, luar biasa. Bilenya ada 4 warna itu ya. Ini ngaji kurang apa lagi coba Pak ya? Ini kurang apa lagi coba? Udah ada tempatnya enak juga, apa ada AC-nya gitu kan? Alhamdulillah. Terus apa ada makanannya, ya Allah. Di depan ada orang yang lagi dongeng begini. Udah lengkap ini hidup ini. Lengkap bener ini udah. Kalau kurang bersyukur ini dosa besar ya. Baiklah. Kita bulan ini memang sudah memasuki bulan Rajab. Kalau sudah bulan Rajab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa. Satu doa ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, ini doa ini diucapkan oleh Rasulullah, ya Allah, Allahumma barik lana, berkahilah kami di bulan Rajab ini. Ya. Dan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita minta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu bisa bermakna rezeki lancar. Ya, rezeki lancar, sehat badan, urusannya lancar, gitu kan? Gak punya utang. Oh, kencang amat amin. Setiap orang bilang gak punya utang, amin kencang tuh, amin. Ya, jadi dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya, karena kalau tidak diperjumpakan dengan bulan Ramadan, nggak lengkap hidup ini Pak. Sampai-sampai ada doa, ya Allah jangan wafatkan aku di bulan ini sebelum datang bulan suci Ramadan. Ada sampai bulan Ramadan, ya Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan tahun depan. Kata malaikat, kapan matinya lo? Iya kan? Coba ada doa, kita doa ada 3 doa yang dikatakan Rasulullah. Pertama, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umurku sampai bulan Ramadan. Nanti di bulan Ramadan minta lagi, ya Allah, pertemukan aku bulan Ramadan yang akan datang, ya kan? Kata malaikat, lu kapan matinya? Iya, kapan matinya. Tapi itulah manusia, Pak, pengennya panjang umur. Walaupun umur kita nggak tahu, Pak. Teman saya itu Pak, istrinya sakit, keluar masuk rumah sakit. Orang mengira ada bendera kuning, istrinya meninggal. Nggak tahunya dia yang meninggal, suaminya, ya kan? Itu gitulah umur Pak. Nggak tahu. Pak Imron sehat-sehat begini nggak tahu kita Pak. Sehat kan? Jadi saya nggak siapa tahu Pak Imron duluan, saya belakangan kan? Atau saya belakangan Pak Imron duluan? Ya nggak tahu. Ya adalah saya depanan lah, duluan lah. Nyelatin Pak Ibu. Manusia tuh emang pengennya panjang umur Pak, ya Allah. Nggak mau dibilang Pak pendek. Tapi juga kalau kita dipanjangkan umur, panjang umurnya, mau nggak? Panjang bener umurnya, panjang umurnya. Mau nggak? Kira-kira. Sampai nggak punya grup lagi di WA gua. Iya. Nggak kenal orang-orang muda-muda semua. Gua udah 250 tahun. Di WA umurnya 60, 50, nggak kenal Pak. Nggak punya grup lagi. Facebook nggak ada yang kenal lagi kita. Nggak mau juga panjang umur begitu. Ya sedang-sedang aja lah ya. Kira-kira ya 80-an tahun, ya 70 gitu kan. Nah, itu. Barik lana fi Ramadan. Kita minta disampaikan pada bulan suci Ramadan. Saya baik. Kita lihat dulu dalilnya Pak. Kenapa bulan Rajab itu disebut bulan istimewa? Dalilnya kita lihat dulu. Inna iddat syuhur indallah. Jadi Rasulullah Allah itu menurunkan 12 bulan Pak. Dalam ketetapan Allah ada 4 bulan haram. Nah, kita mau bahas tuh kenapa disebut bulan haram. Dan janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu, Pak. Jadi haram kita bertengkar, haram kita melakukan pembunuhan, haram kita melakukan apapun, termasuk yang merusak diri sendiri. Ini kita lihat dulu. Dalam hadis ada lagi dalilnya, tadi dari Quran ya. Tadi Quran itu dalilnya
At-Taubah ayat 36. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Hadisnya dari Imam Bukhari nomor 3197 ya. Setahun itu berputar dengan kehendak Allah, ada 4 bulan haram berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ya. Nah, di tengah-tengah itu ada Rajab. Ya, Rajab lalu Sya'ban. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada Sya'ban, 2 Sya'ban. Nah, jadi ada bulan haram. Jadi bulan haram itu Pak, 1 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Masa lalu kenapa disebut bulan haram? Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab tidak boleh ada permusuhan, Pak. Ingat itu. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada pembunuhan. Haram hukumnya. Lebih haram dari bulan sebelumnya. Makanya pada bulan-bulan ini banyak orang puasa, Pak. Cuma puasanya nggak ditentukan, kapan aja puasanya. Kalau ada puasa yang ditentukan, itu hadisnya dhaif. Supaya dapatkan tuh WA ya. Wah, nanti saya kasih tahu tuh hadis-hadisnya tuh, yang dhaif itu ya. Kenapa disebut bulan haram? Dinamakan bulan haram karena 2 makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan oleh orang-orang jahiliyah maupun yang demikian. Jadi pada waktu itu tidak boleh ada pembunuhan. Ya, tidak boleh. Jadi orang-orang jahiliyah itu tak apa. Kalau udah masuk bulan 4 bulan itu perang tuh Pak. Perangnya Pak. Suami istri yang bertengkar, tak dulu ini masih bulan 4 bulan ya, ntar kalau udah nanti habis lebaran aja berantem kita. Gitu. Iya. Dengan harapan kalau terbiasa tidak bertengkar, maka ke depan tidak bertengkar. Karena kita kan enggak, Pak. Kita lagi puasa nih, belum puasa. Dihina aja. Ada asal lu. Muka gile lu. Otak goblok. Ntar lu udah buka, ntar kalau udah buka. itu puasanya nggak bisa begitu, Pak. Dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Apalagi ngomong begini, ntar habis lebaran. Ya, jangan. Itu nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan melakukan perbuatan haram lebih ditekankan dari bulan lainnya. Lebih ditekankan. Jadi bulan lainnya juga sebetulnya haram juga. Tapi bulan yang 4 itu lebih ditekankan. Nggak boleh, haram hukumnya. Nah, Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengeluarkan fatwa haramnya rokok, Pak. Ini Majelis Tarjih, Pak ya. Bukan saya, bukan NU, bukan. Tapi Muhammadiyah mengharamkan rokok. Itu diantaranya bulan-bulan yang biasa itu haram, apalagi bulan 4 itu. Dengan apa? Dengan satu alasan, tidak boleh menganiaya diri sendiri. Karena menurut dokter, rokok itu menganiaya diri sendiri. Ini mohon maaf yang rokok nih. Saya nggak merokok, Pak, di sini. Agak gue nggak merokok, tapi ngerokok di sini nanti di luar rokok saya. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang mengatakan rokok itu cuma makruh, ya. Makruh itu cuma dibenci Allah sebentar gitu. Kalau udah merokoknya selesai, dibencinya selesai gitu ya. Nanti besok lagi ngerokok lagi, dibenci lagi. Padahal kata Majelis Tarjih Muhammadiyah, wala tabghil fasada fil ard, janganlah kamu merusak diri kamu sendiri. Nah, di antaranya dengan rokok itu. Ya, pasti berbeda pendapat, walaupun kalangan Muhammadiyah juga dulu ada ketua PP Muhammadiyah, Pak, yang satu sisi dia bikin fatwa, sisi lain dia ngerokoknya kuat. Dosen saya namanya Pak Malik Fajar, Profesor Dr. Malik Fajar. Prof kan Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah. Iya, tapi kan majelis fatwanya bukan saya, kayak begitu. Majelis fatwanya bukan saya. Oh, yang bikin dia bukan ketua Muhammadiyah. Terus kalau di Muhammadiyah kan saya nggak ngerokok katanya. Ngerokoknya di sini UI gitu. Begitu. Bener juga ya. Iya, kalau di Muhammadiyah saya nggak ngerokok. Enggak, haram di Muhammadiyah mah. Kalau di UI kan enggak. Gitu. Jadi Pak Malik Fajar itu, Profesor Dr. Malik Fajar, mantan Menteri Agama dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, itu ngerokoknya kuat, Pak. Ngerokoknya kuat, ya. Berbeda dengan ulama-ulama NU, berbeda. Ini lagi ngomongin tentang hikmah, ya. Termasuk ibu bapak bertengkar nih sama suami istri. Ya bulan-bulan lain nggak boleh. Di bulan ini nih, hentikan dulu Pak pertengkarannya. Ya, kalau ada suami bilang, Mama dari mana? Olahraga nggak ada perubahan kayaknya. Malah kelar, diem aja Bu, diem, bulan haram, diem aja.
Entar habis lebaran yakin. Kabar juga. Memang kadang-kadang Bu, kita kan kalau waktu menikah dulu ya, doa kita kan cuma satu ya, 3 ya. 1 jadi 3. Sakinah, mawaddah, warahmah kan? 3 nih. 3 ini Bu, sakinah itu artinya tenang. Saya melenceng sedikit dari ini ya, saya mau nerangin sedikit aja. Sakinah itu tenang. Orang kalau udah menikah itu kan tenang ya. Di rumah ada yang nunggu gitu kan. Kita ke WA gitu kan. Baru menikah tenang, tentram gitu. Wajah kita kayak apa, kayak tenang, udah punya gua gitu kan. Nah, gitu kan. Mau sedih dia udah ada yang punya gitu kan. Yang kedua, mawaddah. Nah, mawaddah nih dimiliki oleh orang yang usianya masih pernikahannya baru setahun, baru 2 tahun, mawaddah, masih ayang-ayangan gitu kan, masih ayang-ayangan. Kalau pulang ke rumah, suaminya bilang, ini hari Jumat, ada ustadz pakai jubah, walau hari mau kiamat cintaku tidak berubah. Begitu, masih karena mawaddah ini cintanya masih pada penampilan Pak. Suami belum ada ubannya gitu kan, masih hitam semua, badannya masih langsing. Istri juga ukuran bajunya masih M gitu kan, masih M ya, paling agak-agak L dikit lah gitu ya. Kalau sekarang kan udah XXL gitu kan, itu masih begitu tuh, masih pada penampilan. Kalau mawaddah itu, iya Pak, masih pada penampilan. Kita masih senang pakai minyak wangi gitu kan. Bapak kalau istrinya keluar dari kamar mandi pakai anduk, nggak jadi kerja kan? Iya, itu pengalaman nggak jadi kerja loh. Tutup pintu, udah pakai itu, anak-anak di sekolah semua gitu kan. Nah itu mawaddah Pak. Banyak orang yang menikahnya cuma sampai mawaddah Pak, tidak sampai warohmah. Ini warohmah ini levelnya udah kelas tinggi. Nih Pak, kalau orang sudah sampai warohmah, itu istrinya kayak apapun, suaminya kayak apapun, dia tetap cinta. Bu, kalau udah pernikahan kita di atas usia 10 tahun Bu ya, ini dulu Bapak kalau ngorok kan bagus, ngoroknya dulu. Dulu Pak usia 30 ngoroknya bagus. Kalau ngoroknya ya bagus gitu. Kan bagus ya. Bagus. Kalau udah usia di atas 50 kan ngoroknya udah nggak ada peraturan tuh. Istrinya sampai kaget. Waduh, mati gua. Ya. Sama Pak, kita ngeliat istri juga begitu Pak. Dulu ketika masih mawaddah itu wangi gitu kan. Tapi kalau udah sampai tingkat warohmah usia 50, 60, baunya remasor Pak. Iya. Kadang kita datang ke rumah pulang, Assalamualaikum gitu kan, buka pintu, udah koyor di mukanya gitu. Tapi karena warohmah, perlu tinggi Pak. Dan jarang sekali Pak. Kita kenal penyanyi namanya Lydia Kandau, main film dulu ya. Di menikahnya nggak sampai warohmah tuh Pak, cerai sama Kang Jamal Mirdad tuh ya, cerai. Ada lagi Ibu Dewi Yul, ya kan dia cerai dengan Rai Said Tapi. Saya tahu aja ya, gue baca juga. Emang lu apa? Cerai itu Pak, nggak sampai mawaddah. Nah kita berdoa mudah-mudahan pernikahan kita sampai mawaddah Pak. Kalau mawaddah itu Pak, sayang sama istri, sayang. Mawaddah itu artinya sayang. Mawaddah itu kalau mawaddah artinya menggebu-gebu. Tapi kalau warohmah itu sayang artinya. Udah cintanya mungkin udah nggak ada. Nafsunya juga udah berkurang, tapi yang ada sayang. Saya pernah menyaksikan Pak. Ada seorang bapak, ini lagi ngantri di tempat resepsi Pak. Resepsi ngantri gitu ya. Bawa piring, ngantri gini Pak. Ngantrinya di tempat soto Betawi. Istrinya tahu. Pak, asam urat, kolesterol. Ambil piringnya. Istrinya meleng, dia ngantri lagi Pak. Ngantri soto Betawi. Soto Madura. Pegang lagi sama istrinya. Jangan Pak, darah tinggi Pak. Terus Bapak makan apa? Duduk sini, terus aku ambilin. Nah, duduk bapaknya, suaminya duduk.
ambilin Pak. Nah, diambilin pepaya ya Pak. Itu kata suaminya, emangnya gue burung katanya. Ini kira-kira bu, ini kira-kira benci apa sayang bu? Sayang itu. Ini sayang. Bayangkan kalau suaminya lagi ngantri di soto Betawi gitu ya. Terus istrinya dikasih tahu, bu, itu bapak ngantri soto Betawi, biarin dia mati. Itu kalau begitu gimana? Kadang-kadang memang sayang itu menyakitkan, tapi ya begitu. Iya bu, sayang tuh kadang menyakitkan, tapi untuk kesehatan, untuk dia ingin bersama-sama sampai tua, itu namanya mawaddah. Tapi ibu juga jangan tersinggung. Kalau saya pernah ketemu profesor saya bu, profesor saya setia banget sama istrinya tuh. Lagi nunggu nih di tempat parkir lagi nunggu gitu ya. Prof, nunggu siapa? Siapa? Saya Jajuli Prof, mahasiswa S3, mahasiswa Prof. Oh iya. Nunggu istri. Oh istrinya. Dari tadi kok nggak keluar dari gedung. Namanya siapa? Saya panggil di sini. Nama istri saya. Iya, nama istri Prof apa? Mama. Ya, lupa saya nama istri lupa. Jangan sakit hati bu, kalau ada suami lupa nama istri udah usia segitu. Mama, bayangkan 45 tahun, 50 tahun dia nggak pernah manggil nama, dipanggil mama masih Mama, ya Allah mama. Mama namanya siapa Prof? Namanya Prof, namanya. Iyalah mama. Ayo Allah pohon saya mama. Maaf lupa saya. Nama sekretaris siapa? Irma. Lesti. Joyce. 3 apal dia Pak masih Pak. Bu jangan baik hati tuh, mau tuh namanya warohmah bu. Warohmah tuh begitu. Ya saling, ya begitulah Pak. Ya jangan hati-hati dah. Sama Bapak juga gitu kalau dilarang-larang. Hati-hati ya. Contoh aja itu ya. Oke kita masuk ke hikmah bulan Rajab. Yang pertama, bulan Rajab itu Ashhurul Hurum atau 36 tadi ya. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulan haram. Jadi upayakan jangan ada pertengkaran, jangan ada saling fitnah, jangan ada saling ejek, jangan ada ya Allah jangan juga saling mengecilkan. Nah, kalau kita ngelihat debat pilpres kemarin itu ya, ada yang dikecilkan, kasihan juga tuh ya, seorang profesor. Itu nggak boleh tuh, itu haram hukumnya tuh di bulan ini. Bukan berarti bulan yang lain boleh, bukan, tapi memang lebih diharamkan gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah Ashhurul Hurum. Rasulullah tuh melarang ada perpecahan, ada pertengkaran di bulan ini, di bulan Rajab ini. Orang-orang Betawi itu Pak, di bulan Rajab ini Pak, pada puasa Pak. Tetangga saya tuh, kalau orang Betawi nanya bukannya puasa, Pak Ustadz lagi niat ya, lagi niat. Kalau Betawi itu nggak pernah Betawi bilang Pak Ustadz lagi puasa, enggak. Pak Ustadz lagi niatnya, iya lagi niat. Punten nih Pak ya, kadang-kadang Pak puasa sebulan penuh loh Pak orang Betawi itu, karena dia pegang hadis palsu. Barang siapa yang puasa 1 bulan penuh bulan Rajab, dia seperti puasa seumur hidup. Betul. Nah bulan Ramadannya ada ngopi pagi dia Pak. Bang, ngopi bang. Lah gue udah puasa kemarin Rajab. Lah ini kemarin sunnah bang. Lah sunnah hapus puasa, pahalanya seumur hidup. Kan melewati bulan Ramadan. Waduh ini mah akal-akalan saya bilang. Betulan itu Pak, saya pernah ketemu tuh tetangga saya. Pagi-pagi dia ngopi berdua sama temennya. Bang ngopi bang. Gue kemarin puasa Rajab sebulan gue waduh. Ini gara-gara hadis palsu tuh bu. Hati-hati, itu saya kasih tahu hadis palsunya. 2. Pembuka awal kemuliaan. Jadi bulan Rajab itu bulan ke-7, itu membuka awal kemuliaan dari bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan terakhir. Jadi membuka dia. Jadi kalau di bulan Rajab ini kita sudah mendapat kemuliaan, maka bulan berikutnya itu dapat kemuliaan. Ini di bulan Rajab ini diutamakan ambil kemuliaan. Kalau mau puasa, terserah. Ada Senin Kamis puasanya, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Ayyamul Bid. Nah, besok nih hari Kamis, Jumat, Sabtu itu hari puasa Ayyamul Bid. Apa artinya puasa Ayyamul Bid? Puasa putih, Pak. Puasa tanggal 13, 14, 15. Itu kalau Bapak Ibu sekalian mau sehat, 13, 14, 15 silakan berbekal. Bekal. Kenapa? Bekal pada tanggal seperti itu sehat. Karena bulan sudah kencang-kencangnya Pak. Ya, berbekal.
Jadi upayakan di bulan Rajab ini kita ambil kemuliaannya. Kalau yang mau puasa, yang mau macam-macam lah, kita mau beristighfar ya, baca Quran segala macam, supaya keberkahan kita sampai bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu, ya. Oke, yang ketiga, pahala dilipat gandakan. Al-amal sholih a'damu ajran fi al-ashhurul hurum wa dzulmi fihina a'damu min adh-dhami fima siwahuna. Jadi semua amal soleh itu dibalas pahalanya lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dha'ifu liman yasha. Ada rezeki, kasih. Karena bagaimanapun Pak, pahala yang kita buat di dalam hidup ini akan berpengaruh pada kehidupan kita di akhir zaman nanti. Di akhir kehidupan kita nanti, Pak. Kata Rasulullah, nanti ada orang yang bilang begini, Pak, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Di kuburan itu, Pak, orang nyesel, Pak. Ya Allah, kalau kuburan saya ini seperti ini terangnya, saya ingin lebih terang lagi, saya ingin lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Kenapa saya dulu nggak beramal lebih banyak lagi? Ya Allah, kalau bisa hidupkan lagi saya. Fayaqula rabbi laula akhartani. Main hidupin lagi, Pak. Padahal itu makomnya udah enak, udah terang, Pak. Lah bagaimana yang cuma kecil, Pak? Ada orang yang begitu meninggal, makomnya terang. Wah, alhamdulillah. Itu orang bisa jadi dia beramal, setiap ada kotak masuk gitu, lewat tuh ya, di sholat Jumat tuh ya, kasihlah cepet. Setiap Jumat cepet, Pak. Itu begitu dia masuk ke kuburan, terang kuburannya, Pak. Ada yang agak redup sedikit, ya nggak? Redup sedikit. 25.000, Pak. 25.000 gitu. Ada lagi yang bukan redup banget, Pak. Lilin. Cuma 10.000 tuh. Udah kotak lewat 10.000. Tergantung amal perbuatan kita. Ada orang dalam kehidupannya mudah itu karena sedekahnya. Ya. Kalau di kuburan, Pak, terangnya kayak lilin, repot, Pak. Lilin kan nggak anti angin tuh, Pak. Di kuburan banyak angin. Ini gara-gara apa? Gara-gara gua katanya beramal ngebopek doang. Ya, hati-hati, Pak ya. Jadi di bulan ini dilipat gandakan, Pak ya. Nomor 4, bulan agung. Rajab itu berasal dari kata tarjib. Tarjib itu artinya agung. Ya, tarjib, agung. Jadi menurut mayoritas ulama, tarjib itu artinya ini bulan agung, bulan yang diagungkan, Pak. Bulan yang dimuliakan. Jadi ini bulan Rajab ini, Pak, luar biasa. Makanya bulan ini banyak orang yang menikahkan anaknya, Pak. Ya enggak? Hajatan banyak nih bulan ini. Mau bulan besok nih. Hajatan nih banyak. Kenapa? Karena dianggap bulan mulia. Walaupun nggak ada hubungannya sama pernikahan, tapi ketika orang berdoa, tadi mudah-mudahan lo ya jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah gitu. Itu doa diucapkan oleh orang yang datang tuh, Pak. Buat orang-orang yang menikah di hari ini. Sakinah, apa tadi sakinah artinya? Tenang. Orang udah menikah itu tenang, Pak. Tenang hidupnya. Kreatif orang nikah itu, Pak. Iya. Orang yang baru menikah kreatif, WA-nya panjang. Kalau istri minta dijemput, itu yang aku jam 5 pulang di Meruya, di Jalan Pramuka macet. Kayaknya kalau dijemput enak nih. Pokoknya tenang deh, hati aku beliin martabak. Panjang, Pak. Panjang. Kata suaminya, orang baru nikah, kata suaminya, tenang aja sih. Apa sih yang tidak aku lakukan untukmu? Aku akan datang tepat waktu. Apalagi sekarang, kalaupun aku belum ada di hadapanmu, yang penting aku ada di hatimu. Itu paling. Tapi kalau udah nikahnya 5-10 tahun, WA-nya pendek, Pak, nggak kreatif lagi. JPT. Apa nih JPT? Jemput. JPT, jemput artinya. Suaminya juga bilangnya nggak, pendek aja. Oke. Nih ya. LM lama. Terus suaminya MCT. Udah nggak kreatif lagi, Pak. Begitu, Pak. Tapi kan kalau baru nikah kan tadi itu. Kalau baru nikah kan tadi itu, Pak. Belum sampai rumah aja udah bikin pantun, ya kan? Bikin pantun sampai rumah. Ini hari-hari Jumat ada ustadz pakai jubah. Walau hari mau kiamat cintaku tidak berubah. Begitu, Pak. Istrinya juga bikin, Pak. Bikin juga jawaban istrinya. Sayur kentang apa sayur urap?
sambil celana apa sambil tengkurap. Itu kan kreatif, Pak. Oh, itu kreatif kalau udah begitu. Tapi sampai umur berapa yang seperti itu? Ya kan? Kayak bulan agung, tarjil diagungkan ya. Nah, jangan lupa Pak yang kelima. Balagha annahu kana yaqul inna du'a yustajabu. Nah, ya kalimat yustajabu. Jadi bulan Rajab itu bulan di mana doa diijabah, Pak. Bulan di mana doa diijabah. Hati-hati Bu, terutama ibu-ibu sama anaknya Ibu ya. Jangan kalimatnya sekata-kata, orang Betawi bilang sekate-kate. Ya, gue doain lu jadi monyet. Jangan tuh Bu ya. Jangan, ini doa yang baik. Ini bulan Rajab, bulan yang yustajabah, bulan yang di istajabah, dimustajab, dikabulkan doa kita. Ya, dikabulkan doa kita. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak juga kita sama Pak. Kalau anak kita lagi nakal, kita nyebutnya gini, Masya Allah ini anak nakal bener. Nah itu jangan diulangi lagi. Kalimat Masya Allah itu artinya apa? Masya Allah itu artinya semoga berulang lagi. Jadi kalau ibu melihat keindahan, Masya Allah, indah bener, semoga bisa berulang lagi lain waktu. Lihat makanan yang enak, Masya Allah, lezat benar, mudah-mudahan lain waktu ketemu lagi. Kalau anak kita nakal, kita bilang, Masya Allah nih anak, mudah-mudahan besok nakal lagi. Itu artinya, ayo ibu-ibu, kira-kira siapa yang pernah bilang Masya Allah kalau anaknya nakal? Ini Saya sering dengar tuh tetangga tuh, anaknya pulang, kotor main bola, Masya Allah nih anak. Nah, Bu, ibu bener bilang Masya Allah, iya nih nakal nih Pak Ustadz. Masya Allah itu artinya ya Allah mudah-mudahan dia terulang lagi kayak begini. Itulah kenapa kalimat Masya Allah itu hanya diucapkan ketika kita melihat keindahan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kita ingin sekali. Nah itu Masya Allah. Kalimat-kalimat itu hati-hati Bu ya. Kalimat Insya Allah aja di Indonesia ini menjadi kalimat recehan loh. Lu besok datang ya. Padahal kita nggak mau datang, Insya Allah ya. Padahal Insya Allah itu Bu, itu kalimat artinya kalau Allah mengizinkan besok kita sehat, itu artinya kita punya janji untuk datang. Dan orang yang pernah diajab gara-gara kalimat Insya Allah itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu istrinya 70. Hah? Nabi Sulaiman istrinya 70. Nah saya mau tanya bapak-bapak, kalau punya istri 70 kira-kira sempat nggak pakai celana dalam? Udah gak sempet, kalau saya pakai sarung aja udah. Istrinya Nabi Sulaiman 70. Satu ketika Nabi Sulaiman ngumpulin seluruh penduduknya, seluruh tentaranya. Nabi Sulaiman berdiri gini, saudara-saudara, nanti malam jangan ada yang mengganggu saya. Saya akan melaksanakan tugas saya sebagai suami, menggilir istri saya satu-satu selama 70 orang ini. Saya gilir, jangan ada yang ganggu. Termasuk kamu nih, ya para jin ibrit, jangan tiru saya, jangan ganggu saya. Siap, komandan. Saya akan istri-istri saya akan melahirkan anak-anak yang gagah, anak-anak yang tampan kayak saya. Pasti melahirkan 70 ini. Bagaimana istri-istriku siap melahirkan? Siap. Nah, 70 siap. Siap menerima tamu nanti malam? Siap. Iya. Akhirnya Nabi Sulaiman dia bertugas malam itu sampai subuh bertugas. 70 sampai subuh, bilang nggak coba? Sempat nggak pakai celana dalam tuh? Nah, nggak usah pakai celana dalam dulu, sarung aja deh. encok. Encok juga ente ya. Ente punya bini atau aja encok. 3 bulan nggak sentuh. Lemas terus. Nah gitu 9 bulan. Dari 9 istrinya itu Pak, yang 70 itu Pak, nggak ada yang melahirkan satupun. Nggak ada yang melahirkan satupun. Cuma satu yang yang hamil itu satu. Kata Nabi Sulaiman nggak apa-apa, satu juga. Begitu udah 9 bulan itu lahir tuh anak. Cuma ada kepalanya, nggak ada tangannya, tidak ada kakinya. Kaget Nabi Sulaiman. Ini apa-apaan ini? Ditanya sama Allah. Wahai Allah,
Kenapa kau tidak memberi kepadaku 70 anak-anak yang sehat atau 70 anak-anak yang cantik? Wahai Sulaiman, engkau memang berkuasa, tapi yang lebih berkuasa aku Allah. Ketika kau bilang kau akan mendatangi 70 istrimu, kau lupa, kau tidak menggunakan kata insya Allah. Kenapa ya? Saya lupa. Iya, apa yang kau katakan? Pasti aku akan menghadirkan istri-istriku ini, akan melahirkan anak-anak yang gagah. Kalau perempuan yang cantik. Pasti dia bilang. Kau lupa tidak mengucapkan kata insya Allah. Apa artinya insya Allah? Kalau Allah mengizinkan. Hati-hati Bu. Kalimat insya Allah, masya Allah ya, itu kadang salah arti. Di Indonesia kata silaturahim aja salah. Jadi silaturahmi, betul nggak? Padahal yang benar silaturahim. Sila itu artinya ya sila nih kayak bapak di sila. Sila itu artinya mengikat. Rahim itu kasih sayang, mengikat kasih sayang. Tapi kalau silaturahmi, sila itu mengikat, rahmi itu penyakit dalam perut. Mengikat penyakit dalam perut, bukan? Nggak pantas banget tuh. Ya. Nah, jadi jangan lagi kata silaturahmi dipakai. Pakailah silaturahim yang benar. Banyak kata-kata di Indonesia ini memang salah memang ya. Ya walaupun memang bahasa Arab sering diplesetkan oleh orang Indonesia, Pak. Bahasa Arab itu sering diplesetkan orang Indonesia. Kemarin jamaah umroh saya ada yang kesasar. Nggak bisa bahasa Arab, kesasar. Begitu udah sore gitu, baru datang dia. Bu, katanya itu kesasar. Iya Pak Ustaz, jauh saya. Terus saya bilang aja sama polisinya. Bilang gimana sama polisi? Kan ibu nggak bisa bahasa Arab. Iya Pak. Saya bilang aja sama polisi. Pak polisi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki saya jalan yang lurus. Terus kata polisinya, siratal ladzina an'amta alaihim. Terus ibu bilang apa? Saya bilang aja boleh. Ibu orang Indonesia, iya diantarin Pak. Itu Pak. Emang artinya apa Pak Ustaz? Itu artinya tunjukin saya jalan yang benar. Iya kan nggak salah kan? Betul iya emang. Saya udah lihat di Google, Pak Ustaz katanya apa nih bahasa Arabnya yang tunjukin saya jalan yang benar. Katanya ihdinas siratal mustaqim Pak Ustaz. Iya. Berarti besok kalau beli korma 4 kilo ngomongnya gimana? Ya ngomong aja usoli bardot asep arba arabaatin, bilang arba arabaatin 4 kan itu iya. Dan ternyata orang-orang Arab boleh tahu khas orang Indonesia, bahasa orang Arabnya Indonesia tahu orang-orang sana, udah biasa itu. Ya. Jadi bulan Ramadan bulan ini bulan mustajab doa, ya. Lalu karena istimewanya bulan Rajab ini ada beberapa peristiwa dalam bulan Rajab ini. Yang pertama ada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, saya doain ya kapan-kapan Bapak Ibu sekalian punya rezeki bisa datang ke Palestina. Amin. Ke Aqsa ya. Nanti di sana ada ini Pak. Ada batu Pak. Besarnya kira-kira besar lah batu itu sebesar kendaraan tuh mobil kita, besar batu itu. Batu itu, as-Sohro itu, ya, besar. Itu ceritanya begini. Ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dilepas sama Jibril. Wahai Muhammad, aku mengantarmu sampai sini saja. Kok? Kenapa? Aku nggak bisa naik ke atas. Itu hanya engkau dan Allah. Karena engkau adalah kekasih Allah. Oh gitu. Ya udah. Terus gimana naiknya? Itu ada batu naik. Nabi Muhammad naik di batu itu Pak. Begitu Nabi naik ke batu, Bismillah, terbang. Si batu itu ikut. Kira-kira baru sampai sini, sampai segini nih, sampai dada. Ikut. Dipegang sama malaikat Jibril. Batu, kamu mau kemana? Saya mau ikut sama orang yang mulia ini, Muhammad. Nggak bisa. Saya aja nggak bisa ke sana. Ke Sidratul Muntaha itu hanya orang-orang suci, hanya orang-orang yang dicintai Allah. Nggak bisa. Lalu gimana dengan saya? Kamu nggak bisa. Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Sampai hari ini batu itu ngengkang, nggak ke bumi, nggak ke langit. Kita bisa lewat belakang bawahnya. Sampai hari ini masih ada. Adanya di mana? Di Palestina. Sampai hari ini. Jadi kalau ada orang-orang yang ziarah ke Palestina, itu melihat itu, ya itu buktinya. Dia seperti nggak naik juga nggak turun.
Itu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari situ Nabi Muhammad naik dalam rangka Isra Mi'raj. Nah, Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu menerima perintah. Perintah apa? Perintah sholat 50 waktu. 50 waktu, gila ya? Nah, kira-kira kalau kita sekarang ini 50 waktu, kira-kira gimana Pak? 5 waktu aja bener-bener kita ya. Aduh, 5 waktu aja kita kayak, lagi subuh tuh, berat banget tuh subuh ya. Allah, ada jamaah umroh saya, Ustaz kenapa ya? Saya kalau di Mekah kok rajin sholat subuh katanya. Kalau di tanah air kenapa sih males ya? Saya bilang aja, kalau di Mekah itu begini panggilan azannya Pak. As-salatu khairum minan naum. Salatnya panjang, tidurnya pendek. Kalau di ente di Gang Kenari, as-salatu khairum minan naum. Salatnya pendek, tidurnya panjang. Salat itu lebih baik daripada tidur, kan? Iya maksudnya. Kalau di Mekah, salat itu lebih baik daripada tidur. Oh, tidurnya pendek, maksudnya iya. Bisa tahu mau ajinya nos. Pantesan, saya bangun jam 7 terus ya. Lalu aja itu mah. Jadi menerima sholat 50 waktu Bu. Andai tidak ada Nabi Musa yang mengingatkan Nabi Muhammad itu kan sami'na wa ata'na. Kasih oleh Allah udah ya terima. Turun Nabi Musa. Tapi untungnya Rasulullah minta sama Allah, ya Allah, izinkanlah aku bersilaturahim kepada para nabi, kepada Nabi Yusuf dan kakekku Nabi Ibrahim dan kakekku Nabi Ismail, dan aku ingin berjumpa dengan nabi yang tampan dan gagah perkasa. Siapa? Musa. Wah, tapi cadel ngomongnya. Nabi Musa tuh ngomongnya cadel Pak, karena lidahnya pendek. Makanya doanya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu pun orang lain nggak ngerti kalau Nabi Musa ngomong. Makanya Nabi Musa dikasih juru bicara. Namanya siapa? Nabi Harun. Nabi Musa itu kalau ngomong orang begini nih. Apa? Ngomong gini lagi dipukul Pak. Orang itu mati. Nabi Musa juga bingung, kok orang kalau gue pukul mati, kenapa ya? Pokoknya kalau ngepet orang mati. Bingung Nabi Musa tuh, kenapa ya? Pokoknya kalau ngepet orang mati orang itu. Nabi Musa tanya sama adiknya tuh, Harun sini, kenapa ya? Gak tahu. Lu belajar silatnya terlalu jago lu. Belajar silatnya. Ternyata memang Nabi Musa punya kekuatan seperti Nabi Sam'un al-Ghazi. Dulu ada nabi namanya Sam'un al-Ghazi, lahirnya di Gaza. Orang-orang Eropa bilangnya Samson. Dia bisa menggeser gunung itu. Orang-orang Eropa bikin film namanya Samson and Delilah, ya. Orang Indonesia bikin juga Samson Betawi. Benyamin. Cuman dia ilmunya ada di ketek. Kalau keteknya di apa? Cukur, dia main lemas dia. Itu mah Ida Royani. Iya, Ida Royani sama Benyamin. Ini Sam'un al-Ghazi, nabi yang lahir di Gaza. Ya, sama. Nabi Musa kuat. Sampai-sampai dirinya sendiri bingung. Kalau ngepret orang mati. Makanya Nabi Musa dikasih pendamping namanya Harun. Kalau dia marah, orang dikasih tahu, lu jangan macam-macam sama Musa, lu mati tuh gitu. Wah, bener lu, iya, hati-hati sama dia. Dia ngasih tahu sama orang-orang itu supaya nggak macam-macam ya. Jadi Nabi Muhammad minta izin sama Allah ingin berjumpa sama orang yang namanya Musa. Diizinkan. Apa tanya Musa? Berapa rakaat? 50. 50. Umat gue gede-gede kagak kuat 50. Tahu nggak lo? Lu lagi katanya. Begitu. Musa kan orang Betawi. Iya. Emang bagaimana? Emang gimana? Bang Mus. Emang gimana Bang? Lu balik lagi mau balik lagi. Mau kenapa? Itu jadi 50. Minta ada berapa? Kayak berapa? Pergi lagi. 40. Ngangan. Udah balik lagi. 3 kali udah gue bolak-balik Pak. Makanya kita berterima kasih tuh. Nanti kalau kita di surga cari yuk sama-sama ya Bu ya. Kita cari Nabi Musa. Bilang apa Bu? Terima kasih. Bu, Nabi Musa istrinya siapa namanya? Bu Musa. Nggak tahu. Bu Musa. Iya, Bu Musa.
Nabi Yusuf istrinya siapa? Siti Juleha. Bu Yusuf. Bu Yusuf katanya. Bu Yusuf gimana sih? Kalau Siti Hajar disebut juga, Mama Ismail. Kalau tinggal di Jakarta ada itu Mama Ismail, Siti Hajar. Surah Mi'raj ayat 27 Rajab itu Rasulullah diberi perintah sholat 50 waktu atas jasa Nabi Musa 3 kali balik jadi udah 5 waktu. Itu pun Nabi Musa bilang balik lagi dah, jangan 5, 3, kayak 2 begitu. Kata Nabi Muhammad jangan laku malu, sudahlah 5 saja cukup. Yang kedua, di bulan Rajab ini perubahan arah kiblat. Pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah, Rasulullah itu sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis, masih menghadap Aqsa, membelakangi Mekah. Kalau di Mekah itu ada masjid kiblatain, ya masjid itu 2. Rasulullah lagi sholat begini, Allah, sana ya Mekah itu sana, Allahu Akbar, itu dibelokin sama Allah, ya dari belokin Al-Baqarah 144. Wawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, jadi dia menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram, suruh menghadap wajah. Itu terjadi di bulan Rajab. Begitu mulianya tuh Aqsa, begitu mulianya Palestina, Pak. Sampai-sampai dulu kita menghadap Palestina, Pak. Dan nanti di akhir zaman manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana? Salemba. Padang mahsyar. Pasar Koprok di Palestina. Jadi nanti di akhir zaman miliaran manusia akan dikumpulkan di Palestina, Pak. Kita semua, dan Rasulullah bersabda, nanti di akhir zaman tidak ada tempat yang paling nyaman, tidak ada tempat yang paling enak untuk ditinggali selain Palestina. Semua orang pengen hijrah ke Palestina. Sebetulnya Pak, kalau tidak dibombardir sama Israel, Palestina itu tempat yang nyaman. Ada musim dingin. Buahnya di Palestina itu Pak, kurma yang terbaik, semangka yang terbaik, anggurnya terbaik, itu Palestina Pak. Wanitanya, waduh Allah, kagak ada yang jelek Pak. Nenek-neneknya cakep semua. Kakek-kakek ganteng Pak. Iya. Ada jamaah saya masih jomblo, umroh sama saya tanya, namamu siapa? Yanto Pak Ustaz. Umur berapa? 35 Pak Ustaz. Istri ikut nggak? Saya jomblo Pak Ustaz. Cuma satu, umroh ini pengen dapat jodoh Pak Ustaz saya. Ya udah kamu berdoa depan Ka'bah. Dia berdoa depan Ka'bah. Ya Allah, berikan saya ya Allah jodoh. Ada orang Palestina lewat nih kayak begini ya Allah. Dia langsung begini tangannya. Iya, dia real amat. Emang nggak boleh Pak Ustaz? Boleh. Kayak begini ya Allah. Doa lagi. Nih kayak begini ya Allah. Nih kayak begini ya Allah. 2 kali lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bulan Rajab itu di mana Rasulullah dibalikin badannya menghadap Ka'bah. Yang ketiga, hijrah yang pertama terjadi ke Habasyah atau Ethiopia, kampungnya Bilal. Ethiopia, makanya Bilal masuk Islam diantaranya, dia sudah Islam dari daerahnya. Ketika dia kebetulan di sana di Habasyah itu banyak kulit hitam ya, orang-orang kulit hitam yang jadi pekerja atau budak di Saudi. Dan pertama kali, dan hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Affan. Kenapa hijrah itu ke sana? Karena ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nomor 4, ya, perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini jauh Pak. Tabuk ini satu tempat jauh 98 km dari kota Madinah. Jauh sekali. Ya, jadi perang Tabuk ini memang umat Islam menang karena 30.000 ininya Pak, jamaahnya, tentaranya di tahun 9 Hijriah. Saya mau kasih tahu di perang Tabuk ini ada satu pelajaran yang kita harus semua tahu ya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Jadi satu ketika pulang perang Tabuk, Rasulullah SAW ngantuk. Rasulullah ngantuk pulang Tabuk dengan 30.000 orang ini. Rasulullah curhat sama Bilal, Bilal, gua ngantuk. Oh, engkau ngantuk ya Rasulullah? Iya. Ya udah tidur ya Rasulullah. Nanti saya bangunkan ya Rasulullah. Kira-kira jam 2 deh. Rasulullah bilang sama yang 30.000 itu, woi pasukan, tidur semuanya. Alhamdulillah tidur semua Pak.
Bilal ngantuk juga. Padahal dia janji, nanti saya bangunkan ya Rasulullah. Dia ngantuk juga, dia ngorok lagi Pak. Samping Rasulullah, ya bocah bener-bener nih. Ya, bang, bangun bang. Rasulullah bangun Pak, udah jam 9. Kena matahari 9. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ambil air wudhu. Rasulullah bilang pada Bilal, Bilal azan. Azan apa? Azan subuh. Azan Bilal. Habis azan Bilal, Rasulullah sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, qomat. Sholat subuh. Sahabat nanya, kita baru di seumur-umur sholat subuhnya 9 kan? Nah di situ Rasulullah berkata, sesungguhnya tidak ada qadha, tidak ada jama, tidak ada qasar untuk sholat subuh. Apabila kamu kesiangan, maka sholatlah ketika kau bangun. Kalau kesiangan Pak, bukannya ini bunyi ntar aja dong. Bukan itu. Kalau kesiangan tuh artinya kita memang betul-betul capek, betul-betul nggak ada yang bangunin, betul-betul. Jangan berkata begini. Ini kalau di pondok ada yang nanya begini nih, Pak Ustadz, masa Rasul kesiangan? Justru Rasul harus kesiangan. Kenapa? Jadi contoh. Kalau kesiangan caranya begitu. Kalau sholat subuh kesiangan, sholatlah. Bahkan kata Rasulullah, jangan lupakan 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Ketika Rasulullah ditanya sama Ali, ya Rasulullah, kita udah kesiangan, pakai sunnah segala. Aku tidak mau kehilangan khairud dunya wa ma fiha. Aku nggak mau kehilangan 2 rakaat yang balasannya lebih bagus dari dunia dan. Nah, jadi Pak, kalaupun kesiangan, yang 2 rakaat terus. Awas besok, berarti gue besok aman ya. Aman. Kalau kesiangan tuh betul-betul nggak ada yang bangunin. Bukannya udah ngelihat alarm terus tidur lagi, bukan. Ya. Seperti terjadi pada Rasulullah. Itu perang Tabuk salah satunya menurunkan satu hadis tentang apabila sholat subuh kesiangan. Kalau ada yang protes, kenapa kok Rasulullah kesiangan? Sengaja supaya ada pelajaran buat umat berikutnya. Itu kejadian dari perang Tabuk. Yang kelima, pembebasan Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Palestina. Jadi itu yang kedua. Yang pertama, Baitul Maqdis itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua oleh Sultan Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib. Ya, perang salib selama 88 tahun. Bayangkan perang 88 tahun, gila ya. Perangnya 88 tahun. Ya. Perang jadi warisan tuh Pak. Maka dimenangkan oleh umat Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Yang keenam, lahirnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa saya kasih warna putih? Saya ingin menerangkan sedikit pada ibu sekalian. Ini bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh kita semua. Banyak hadis-hadis palsu. Siapa yang bikin hadis palsu itu? Syiah. Apa hubungannya Pak Ustaz Syiah? Bulan Rajab ini termasuk bulan yang disucikan oleh orang Syiah. Kita orang Ahlus Sunnah memuliakan. Ya memuliakan memang ini bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tapi orang-orang Syiah ini mensucikan bulan ini karena bulan ini adalah bulan kelahiran Ali bin Abi Thalib. Karena Syiah itu ada Syiah Gulat. Kata Syiah Gulat, sebetulnya wahyu itu datangnya pada Ali, bukan pada Rasulullah katanya. Malaikatnya buta, katanya nggak ngeliat. Malaikat buta. Malaikat tunanetra. Dia bilang malaikat nggak salah ngasih wahyu katanya. Kata Syiah Gulat. Kata Syiah Zaidiyah, enggak begitu. Nabi Muhammad sebetulnya mau menunjuk Ali sebagai penggantinya, tapi Abu Bakar nyerobot. Itu kata Zaidiyah. Jadi Syiah juga punya faksinya. Intinya bulan Rajab ini menjadi bulan yang mulia, sangat suci buat orang-orang Syiah. Maka timbullah hadis-hadis palsu. Di antaranya, nanti saya kasih tahu hadisnya tuh ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu lahir pada 13 Rajab. Ini orang-orang Syiah ini memuliakan bulan ini nih Pak. Kalau orang Syiah cirinya Pak, nikah mut'ah. Orang Islam nih Pak, banyak yang niru orang Syiah di puncak nikah kontrak Pak, mut'ah itu. Dia nikah nih 3 bulan, 2 bulan. Apa dia bilang daripada berzina? Begitu. Tuh ya di kampung Tugu tuh. Banyak orang-orang Sunda. Anaknya mancung bener nih bocah. Emang bapaknya orang mana? Orang Arab. Oh, pantas. Iya Pak, gitu ya. Nah, amalia bulan Ramadan diantaranya adalah saum, puasa. Puasa kapan saja boleh.
mau 1 hari, mau 3 hari, mau seminggu, silahkan. Banyak berdoa. Tetapi hati-hati, ada hadis palsu nih saya kasih tahu nih. Barang siapa man soma man rojaba sholatul fihi arba'a. Siapa yang 1 bulan pada hari Rajab sholat 4 rakaat, di rakaat pertama baca ayat kursi 100 kali, di rakaat kedua baca Al-Ikhlas 100 kali, maka dia akan mati hingga melihat, maka dia tidak mati hingga melihat surga. Oh, jadi mau matinya tuh dilihat surga katanya. Ini hadis palsu, Pak. Suka di-share tuh berarti ya. Jangan di-share lagi tuh, Pak. Inna fi jannah nahar ayyaqala lahu Rajab. Sesungguhnya di surga ada sungai yang disebut sungai Rajab. Nah, ya, sungai Rajab katanya. Hati-hati loh. Itu juga hadis palsu yang suka di-share juga. Kalau ketemu hadis ini jangan di-share lagi. Ini hadis palsu. Ada sungai namanya sungai Rajab katanya. Ya. Ini hadis palsu. Saya kutipin. Lebih banyak sebetulnya sih, kalau ada hampir 100 lebih. Tapi saya ambil beberapa aja ya. Ada Rajab syahrullah wa sab'ana syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulan Allah. Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hati-hati nih, sering dengar ini nih para ulama nyebut-nyebut ini, ya kan? Ini hadis palsu. Ya, hadis palsu ini, bukan hadis yang diikuti. Ini para sering nyebutin ini nih, para ulama yang suka khutbah di mana tuh, khutbah atau ceramah gitu kan. Dan lagi nih, fadl syahrul Rajab ala syuhuri ka fadl Al-Qur'an. Keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaan Al-Qur'an atas semua perkataan. Keutamaan bulan Syaban seperti keutamaan atas para nabi, dan keutamaan bulan Ramadan seperti keutamaan Allah atas semua hambanya. Itu Pak, bulan Rajab. Ini saking mulianya, orang banyak yang kreatif bikin hadis palsu. Nah itu hati-hati, jangan di-share lagi. Kalau di-share lagi jadi panjang tuh hadis tuh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Udah waktunya jam 13.19 ya. 1-2 pertanyaan mangga silakan. Kuenya yang dianggurin aja tuh. Anaknya mana? Oh Mbak ya, Mbak siapa? Pak Ustadz mau Tanya apa? terkait dengan tadi sholat subuh tadi, apakah ada hadisnya terkait dengan rakaat sholat? Gaji berapa? Misalkan pada waktu mudanya tidak melakukan sholat maghrib, terus dirata ketika sekarang sudah ingat berapa kali, ada atau tidak? Iya. Iya. Saya kemarin Bu, ini saya cerita lagi nih, nggak apa ya? Kemarin habis ngisi manasik, saya mau pulang ke tempat parkir di Hotel Rosa. Pak Ustadz, saya mau ngobrol Pak Ustadz sebentar. Oh ada apa Bu? Ini suami saya mau ngobrol Pak Ustadz. Oh Ibu, Pak ada mau ngobrol apa? Sini Pak. Jangan di sini Pak Ustadz. Suruhnya Pak di restoran. Aduh, makan Pak. Iya makan, saya juga lapar. Saya bilang ayo makan ya. Situ Pak. Dia mau ketemu saya Bu. Dia, Pak Ustadz saya boleh buka baju nggak? Emang kenapa buka baju? Enggak, saya mau memperlihatkan sesuatu. Pak Ustadz. Dia buka baju Bu. Ini baju semuanya, ini badannya nih Bu. Semuanya tato. Ini bang, saya bilang tato semua Pak. Emang nggak ada buku gambar Pak? Gambar di badan. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya, saya umroh, saya menghadap Allah, boleh nggak begini? Pak, ada yang lebih begini lagi dari Bapak, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak, istrinya dibunuh kalau melahirkan anak perempuan, anaknya dibunuh. Berkali-kali Umar melakukan itu. Oh gitu Pak. Bapak belum pernah kan bunuh istri? Belum Pak. Belum apa-apa Bapak. Istri saya galak. Dia belum pernah maksudnya. Bapak belum apa-apa Pak. Bapak kalau minuman keras bagaimana Pak? Ya begini Pak. Nah, Umar begini. Begini Umar minumnya. Segentong minumnya. Bapak begini nggak minumnya? Oh nggak usah begini saya mah. Belum apa-apa. Artinya Bapak belum apa-apa. Innallaha tawwabina, Allah itu suka pada orang yang taubat, dan Allah tidak akan merinci apapun yang tidak dikerjakannya. Artinya Ibu, kalau kita dulu meninggalkan sholat, dulu kita suka punten ya, suka zina segala macam, hari ini kita taubat, Allah bilang hapus masa lalumu. Allah tidak akan melihat masa lalumu, tapi Allah melihat masa yang akan datangmu. Umar bin Khattab, orang itu sering membunuh, minuman keras yang saya bilang tadi. Umar minumnya nggak begini.
Gimana kan? Bayangin coba, kalau minum begini kan kecil, gini minumnya. Umar. Tapi sekarang itu makamnya ada di sebelah kiri Rasulullah, orang yang mulia, orang yang sangat mandakhalal jannah, dan ada 40 sahabat yang kata Rasulullah dia akan mengelilingiku di surga. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Jadi kalau ibu atau siapapun masa lalunya sholatnya bolong-bolong, apalagi nggak sholat, hari ini baru sholat, rasanya nggak perlu udah dirapel-rapel tuh ya. Kalau gajian, honor boleh dirapel. Tapi kalau sekedar itu sholat itu jauh usah. Ya, ya udah lagi Allah sudah Ghafurur Rahim. Allah udah memaafkan kita, udah. Iya, yang penting ke depan kita baik-baik. Yang penting ke depan kita melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Ya, itu ya Bu ya. Ada lagi? Cukup? Ya, masukin. Cukup. Kan sholat subuh tadi. Sholat subuh. Mau siang besok ya? Kalau kita bangun di masjid udah qomat Ustaz. Kita datang kan udah rakaat pertama. Jadi kita nggak kebagian sholat sebelum subuh, qobliyah subuh. Nah, itu gimana Ustaz? Wih, cakep pertanyaannya. Ini pikir. Kapan-kapan kita bikin ya tausiah sholat sesuai SOP. Ya. Gini Pak, betul sekali. Rasulullah aja ketika kesiangan, ya Rasulullah masih sholat 2 rakaat Bu, 2 rakaat qobliyah subuh. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah kita udah kesiangan, ngapain sholat ini? Apa kata Rasulullah? Aku nggak mau kehilangan pahala khairud dunya wa ma fiha. Sama Mas Gin, kalau kita di rumah agak datang, wah imam udah Allahu Akbar, maka sampai rumah sholat 2 rakaat. Sholat qobliyah subuh. Di masjid boleh nggak? Boleh. Cuman orang pada nanya ntar, nggak boleh sholat habis subuh. Pasti begitu. Haram hukumnya kecuali sholat jenazah. Nggak tahu dia kalau kita takzim sama sholat qobliyah, pulang ke rumah sholat 2 rakaat. Kata bini kita, tadi udah sholat, bener-bener jangan gitu-gitu banget mau sholat. Kalau serangka amat mau sholat, udah bini terangin. Rasulullah tuh begini, bini terangin. Sambil jewet kupingnya dikit nggak apa-apa. Nih, gua kasih tahu sama lu. Oh bini kadang-kadang, buset sholatnya kayak nambah. Jadi begitu Mas Gini ya. Jadi sholat 2 rakaat kalau dunia mau jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai, karena itu pahalanya besar sekali. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Pahalanya besar. Orang Indonesia dikasih pahala aja besar tuh masih sepi sholat subuh itu. Masih sepi. Kecuali ketua DKM kasih pengumuman, barang siapa yang besok sholat subuh pulangnya dapat beras 5 liter, rame pasti. Ustaz, izin sehubungan dengan pertanyaan Ibu Reni tadi mengatakan bahwa rangkaian sholat yang mungkin saya juga pernah sebelumnya mendengar dari salah satu alim ulama, bahkan lebih, bahwa sholat itu bukan dirapel sih sebenarnya, menggantikan. Jadi eksistensinya Ustaz keberadaannya menggantikan. Seumpama nih kita sholat subuhnya, sholat asar nih lupa di hari sebelumnya. Terus di pekan kedepannya itu kita baru ingat bahwa ada pernah sholat yang terlewatkan. Nah katanya itu bisa digantikan setelah sholat wajibnya itu. Seperti itu Ustaz. Ya, dalam ilmu tasawuf ada 2, akidah dan akhlak. Kalau secara akidah, Allah nggak akan lihat lagi lupanya kita kemarin, lupa namanya. Siapa yang mau? Lupa itu nggak ada obatnya. Lupa nggak ada obatnya. Kecuali sengaja. Kalau sengaja bisa dijama takhir, bisa dijama takzim, bisa. Tetapi ya kalau dari segi akhlak, nah lain lagi katanya. Saya nih kayaknya nggak enak sama Allah nih, punya hutang, nggak sholat maghrib kemarin. Ulama ada yang berpendapat boleh. Kemarin nggak sholat maghrib, saya lupa. Sekarang sholat maghrib. Ada ulama yang membolehkan, sedikit tapi nggak banyak. Kalau 4 mazhab itu berkata sudah, namanya lupa. Sudah lupa. Oleh karenanya dalam ilmu fikih, ya saya punya kajian namanya fikih traveling. Dalam ilmu fikih itu ada fatwa rukhsah. Kalau dulu orang boleh menjama itu
Ya, orang boleh menjama itu kurang lebih 85 km perjalanan di jama. Tapi kalau sekarang bukan jarak tempuh, tapi waktu tempuh. Dari rumah saya Joglo ke sini nih Pak, cuma 13 km. Kalau saya nanti pulang nih, mau pulang tiba-tiba macet sampai maghrib, maka saya boleh menjamak sholat asar saya dengan maghrib. Itu namanya jarak waktu tempuh. Kalau zaman dulu, zaman Nabi 85 km itu jarak tempuh, harus 85 km baru boleh dijamak. Kalau sekarang cuma 15 km boleh dijamak. Dengan alasan apa? Waktu tempuh. Itu fatwa Majelis Ulama. Sering kan? Ulang nih, macet. Macetnya macet di jalan, bukan di warteg macetnya. Teman-teman warteg semua ngobrol gitu, macet juga itu sama Pak. Macet juga, atau di rumah janda sebentar. Enggak. Cuci kurus mandi di papan. Cakep. Papannya dari Marunda. Cakep. Badan kurus bukan nggak makan karena mikirin si janda muda. Siangan sampai rumah maghrib, nggak bisa. Kalau betul-betul macet dia bawa mobil dari sini mau pulang ke Joglo, macet asarnya nggak kebagian sampai rumah maghrib, boleh dijamak. Padahal cuma 15 kilo loh ke Joglo ke rumah saya. Itu namanya jarak, bukan jarak tempuh, waktu tempuh. Itu fatwa Majelis Ulama membolehkan. Paham ya? Nah itu. Memang kalau belajar agama sekali-sekali memang perlu dipikir, untuk pikir penting. Ya. Ada lagi? Sama nggak? Kalau yang sengaja tadi gimana Pak Ustaz? Apa? Kalau tadi kan tidak sengaja. Kalau yang sengaja tadi bagaimana? Yang sengaja mana? Sengaja Menggantikan sholat. Apakah tadi harus di rapel? Kalau Menggantikan. ya itu tadi Bu, dalam ilmu tasawuf itu ada akhlak. Akhlak tuh maksudnya gini, itu malu sama Allah. Kemarin saya sengaja meninggalkannya. Udahlah, sekarang saya mau menggantikannya. Ada ulama yang membolehkan itu. Tapi 4 mazhab sih, ya cukup taubat aja. Innallaha ghafurur rahim. Cukup bilang, ya Allah maafkan saya sudah meninggalkan ini ya Allah. Tapi kalau ada ulama tasawuf bilang, ini harus diganti. Itu namanya akhlak. Akhlak itu bukan akidah. Ya, jadi dalam ilmu mazhab itu berbagai macam. Contoh, saya ada kajian namanya fikih kuliner. Ya, ada dab itu biawak. Biawak yang ada di gurun. Itu halal hukumnya. Tapi biawak yang ada di Indonesia halal, haram. Kopi luwak sama. Kopi luwak itu di Indonesia halal, Malaysia, Dubai, Emirat, Saudi haram. Kata Imam Syafi'i, ada biji yang dimakan dan keluar dari dubur hewan, lalu dia ditanam, tumbuh, itu halal. Luwak itu Pak, kalau makan kopi, cuci, tanam, tumbuh lagi itu. Itu halal kata Majelis Ulama Indonesia, halal. Kita boleh makan kopi luwak. Mahal harganya itu. Setengah kilo 300.000. Tapi kata ulama Malaysia haram, nggak boleh. Apa-apa yang sudah dimakan sama hewan haram. Jadi kalau ke Malaysia jangan coba-coba nanya kopi luwak, nggak ada. Itu perbedaan fatwanya. Nah, kapan-kapan kita bahas ya fikih kuliner. Ya. Ini penting tuh, kita kan sering kulineran tuh di mana-mana. Jangan sampai kita, atau bulan Ramadan deh khusus deh, saya punya 3 seri fikih traveling, fikih kuliner, dan fikih jual beli. Ini fikih jual beli penting. Ada orang datang nih, waduh ini pohon mangganya bagus-bagus ya mangganya ya, saya beli ya semua. Haram itu nggak boleh. Masih dihitung. Harus turun dulu baru halal. Baru tahu. Ayo can eat, makan sepuasnya. Nah, saya mau tanya Ibu kan, yang paling bagus mana nih? Makan dulu baru bayar atau bayar dulu baru makan? Bayar dulu baru makan. Itu benar, kayak macam di mall itu benar itu. Oh di warteg itu sebetulnya benar juga nggak apa-apa. Cuma kan kadang darmaji ya kan? Kau darmaji nggak? Dahar 5 aku hiji. Kita saking asiknya makan nih ya. Lah, tadi makan tahu berapa ya? Nah, tadi makan tahu berapa ya? Nah, di dalam Islam yang dulu zaman Rasul tuh, di zaman Rasul itu selalu begitu tuh. Ambil dulu barangnya, makanannya dimakan.
Dibayar dulu baru makan. Itu nanti ada fikih jual beli. Di Humpus itu 3 fikih itu Ramadan saya bahas tuh. Ramadan ini udah minta saya Pak Ustaz nanti. Jadi fikih itu penting. Fikih traveling, fikih kuliner, fikih jual beli. Ya, jangan sampai kita jual beli itu haram. Padahal kita merasa itu halal, tapi haram. Ya, haram. Ada orang punya sapi, sapinya lagi hamil. Kita saya beli sapinya ya, sama anak-anaknya. Nggak boleh itu. Keluar dulu anaknya, baru kita beli. Nggak boleh. Saya beli sapinya, karena belum jelas susu anak itu mati apa hidup. Ya nggak? Mau bawa ke rumah sakit, di USG dulu. Mau benar. Itu salah satu contoh fikih jual beli, dan banyak lagi tuh Bu. Ya, baik, itu ya barangkali yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Burung pipit terbang ke Wonogiri, karena waktunya sempit saya mohon diri. Buah rambutan, buah apel, buah mengkudu itu nama buah-buahannya. Mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.